Bayangkan ini, Anda telah menjalani hubungan selama 3 bulan dengan seseorang yang benar-benar Anda cintai. Anda merasa bahwa koneksi yang terbentuk sangat dalam dan tulus. Namun seiring berjalannya waktu, Anda mulai melihat tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan. Ia mulai lambat membalas pesan Anda, nada bicaranya tidak lagi antusias seperti dulu. Pertemuan yang biasanya ia tunggu-tunggu, kini terasa seperti beban baginya. Ada perubahan dalam getaran emosional yang Anda rasakan, dan itu membuat Anda mulai mempertanyakan posisi Anda dalam hidupnya. Anda merasa seperti hanya menjadi pilihan di waktu luangnya, bukan prioritas yang ada dalam rencana masa depannya. Situasi ini membuat Anda mencoba lebih keras, merencanakan kencan yang lebih rumit, memberi pujian yang lebih banyak, selalu tersedia kapanpun ia membutuhkan. Namun sayangnya, semakin Anda berusaha, semakin ia menjauh. Tanpa Anda sadari, semua usaha Anda justru menyampaikan pesan yang salah, bahwa Anda akan tetap di sana, tidak peduli bagaimanapun ia memperlakukan Anda. Inilah awal dari ketidakseimbangan emosional yang berbahaya dalam sebuah hubungan, baik Anda pria maupun wanita. Ini bukan tentang cinta yang berkurang, tapi tentang nilai yang tidak lagi terasa langka. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan tentang cara mengembalikan keseimbangan dan membuat seseorang menghargai kehadiran Anda kembali, saya ingin mengajak Anda untuk mendukung channel ini. Jika Anda merasa konten seperti ini bermanfaat, penuh makna, dan membuka wawasan Anda tentang hubungan, cinta, serta psikologi manusia, silakan subscribe ke channel YouTube ARS Pandangan Hidup. Di sana Anda akan menemukan banyak video berkualitas yang membahas topik-topik penting dalam hidup dari sudut pandang spiritual, psikologis, dan praktis. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah video. Ceritakan pengalaman Anda. Beri pendapat atau ajukan pertanyaan. Komentar Anda bukan hanya berarti untuk saya, tapi juga bisa menjadi sumber kekuatan dan pelajaran bagi penonton lainnya. Komunitas ini dibangun untuk saling menguatkan. Jadi, mari kita bangun ruang dialog yang sehat dan produktif. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan mendalam tentang bagaimana Anda bisa menjadi sosok yang begitu bernilai hingga siapapun yang ada dalam hidup Anda akan berpikir berkali-kali sebelum membiarkan Anda pergi. Karena kehilangan Anda akan terasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat langka dan tak tergantikan. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan banyak orang dalam hubungan adalah terlalu cepat memberikan segalanya. Waktu, perhatian, emosi, bahkan komitmen, tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa mereka benar-benar dihargai. Ini bukan soal pelit cinta, melainkan soal menjaga martabat diri. Ketika seseorang melihat bahwa Anda selalu tersedia, selalu mengiyakan, selalu mengikuti arus tanpa menegaskan batasan atau nilai diri, maka perlahan-lahan kehadiran Anda menjadi sesuatu yang bisa diprediksi. Dan hal yang bisa diprediksi seringkali kehilangan keistimewaannya. Ketertarikan sejati lahir dari rasa hormat. Dan rasa hormat itu tidak muncul dari kepatuhan membabi buta, melainkan dari kemampuan Anda untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki prinsip, arah hidup, dan tidak takut kehilangan siapapun yang tidak bisa menghargai Anda sepenuhnya. Banyak orang karena takut kehilangan justru menciptakan kondisi di mana mereka menjadi sangat mudah untuk dilepaskan. Mereka kehilangan kekuatan untuk menarik karena energi mereka dipenuhi oleh kebutuhan untuk diterima. Dalam kebijaksanaan Tuhan, cinta yang sehat bukanlah tentang mengejar akan dicintai, tapi tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri yang memang pantas untuk dicintai. Dari sanalah muncul ketakutan kehilangan yang sehat dalam hati pasangan Anda. Lalu, bagaimana menciptakan ketakutan kehilangan yang sehat dalam hubungan? Kita harus mulai dari konsep paling mendasar dalam psikologi manusia. Kelangkaan menciptakan nilai. Apapun yang langka biasanya dianggap lebih berharga. Mengapa berlian dihargai tinggi? Karena langka dan tidak mudah didapat. Begitu pula dalam hubungan, jika kehadiran Anda terlalu melimpah, terlalu mudah diakses, tanpa ruang untuk misteri dan kemandirian, maka Anda akan kehilangan nilai eksklusif Anda. Bukan berarti Anda harus bermain tarik ulur secara manipulatif, tapi Anda perlu membangun kehidupan yang begitu kaya dan bermakna
sehingga waktu dan energi Anda memang terbatas dan terpilih. Orang yang memiliki visi, misi, dan jadwal yang teratur akan selalu lebih menarik dibanding orang yang selalu bebas kapanpun. Kehidupan yang terstruktur, produktif, dan penuh arah menciptakan aura bahwa Anda tidak bisa diganggu sembarangan. Hal ini menumbuhkan rasa penasaran sekaligus rasa hormat. Ketika seseorang tahu bahwa Anda sibuk membangun masa depan, maka setiap pertemuan dengan Anda menjadi hadiah, bukan kewajiban. Disinilah muncul ketakutan yang alami dalam diri pasangan Anda. Bagaimana jika suatu hari Anda menyadari bahwa dirinya tidak cukup mendukung pertumbuhan Anda? Bagaimana jika Anda memilih untuk melanjutkan hidup tanpa dia? Prinsip selanjutnya adalah, jadilah sosok yang tidak bisa dikendalikan oleh validasi eksternal. Banyak orang tanpa sadar mengukur harga dirinya dari seberapa sering pasangannya memuji, memperhatikan atau memberikan cinta. Mereka lupa bahwa nilai sejati tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, melainkan oleh apa yang Tuhan tetapkan dan apa yang kita yakini dalam hati. Ketika Anda terlalu bergantung pada validasi pasangan untuk merasa berharga, Anda akan menarik di atas tali yang mudah digoyang oleh emosinya. Hari ini dia memuji Anda bahagia. Besok dia acuh, Anda merasa hancur. Ini bukan cinta, ini ketergantungan emosional. Dan ketergantungan tidak pernah menarik. Yang membuat seseorang sulit dilepaskan adalah ketika mereka stabil, mandiri, dan tidak mudah tergoncang oleh fluktuasi emosi pasangan. Mereka tetap tenang saat diuji. Mereka tidak reaktif saat diuji. Mereka memancarkan kekuatan dalam diam. Ketika Anda mencapai titik di mana Anda tetap teguh, bahkan saat tidak dihargai, saat itulah pasangan Anda mulai menyadari bahwa Anda bukan orang yang bisa dikendalikan dengan perhatian sementara. Dan inilah momen di mana ketakutan kehilangan mulai muncul dalam dirinya. Ia mulai menyadari Anda bisa pergi kapan saja jika tidak dihargai dengan sungguh-sungguh. Ada energi tertentu yang terpancar dari orang yang memiliki arah hidup yang jelas. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk menunjukkan nilainya. Cara mereka melangkah, cara mereka membuat keputusan, dan cara mereka memperlakukan diri sendiri, semuanya memberi sinyal bahwa mereka tidak sembarangan. Inilah yang dalam psikologi disebut sebagai energi dominan yang tenang. Bukan kasar, bukan sombong, tapi stabil dan berwibawa. Energi ini tidak bisa dibuat-buat, karena berasal dari dalam, dari keyakinan terhadap diri sendiri, dan pemahaman bahwa hidup ini memiliki misi lebih besar dari sekadar hubungan asmara. Tuhan menciptakan setiap manusia dengan tujuan, dan ketika Anda mulai hidup dalam kesadaran akan misi itu, maka Anda menjadi langka. Seseorang yang hidup dengan misi tidak akan sembarangan mengorbankan waktu dan emosinya untuk orang yang tidak sejalan. Saat itulah seseorang yang mencintai Anda mulai merasa gelisah. Apakah aku bagian dari misi hidupnya atau hanya pengganggu di tengah jalan? Ketakutan kehilangan muncul bukan karena Anda mengancam akan pergi, tetapi karena kehadiran Anda terlalu bernilai untuk ditanggapi dengan setengah hati. Anda mulai tidak bisa ditukar, Anda tidak mudah tergantikan, dan itu menimbulkan tekanan batin yang mengubah dinamika hubungan secara drastis. Kita juga harus memahami bahwa daya tarik tertinggi bukan datang dari penampilan, tapi dari integritas. Integritas adalah kesatuan antara apa yang Anda pikirkan, katakan, dan lakukan. Ini membuat Anda bisa dipercaya, dihormati, dan dipandang serius oleh siapapun yang dekat dengan Anda. Ketika Anda berkata, Anda tidak mentoleransi perlakuan yang merendahkan, dan Anda benar-benar meninggalkan orang yang memperlakukan Anda buruk, disitulah kekuatan Anda memancar. Sayangnya banyak orang hanya mengancam tanpa tindakan. Mereka bilang, kalau kamu terus begini, aku akan pergi. Tapi tetap bertahan dalam situasi yang sama. Ancaman yang tidak disertai tindakan hanya akan menurunkan nilai Anda. Ketika Anda konsisten dengan prinsip, maka pasangan Anda, siapapun dia, akan memahami bahwa mencintai Anda berarti harus menghargai batasan Anda. Tidak ada ketakutan kehilangan jika tidak ada batas. Dan tidak ada batas jika Anda sendiri tidak tahu apa yang tidak bisa Anda toleransi. Dalam ajaran Islam maupun dalam kebijaksanaan universal lainnya, menjaga martabat diri adalah bagian dari ibadah.
Anda tidak diciptakan untuk menjadi budak cinta manusia. Anda diciptakan untuk menjadi pribadi yang kuat. Dan dari kekuatan itulah muncul cinta yang sehat. Cinta yang tumbuh bukan karena ketakutan manipulatif, tapi karena ketakutan yang murni, kehilangan sesuatu yang benar-benar bernilai. Hal lain yang sangat mempengaruhi persepsi pasangan terhadap Anda adalah bagaimana Anda mengatur emosi dalam situasi sulit. Ketika Anda marah, apakah Anda meledak-ledak? Ketika Anda kecewa, apakah Anda membalas dengan sikap pasif-agresif? Ketika Anda cemburu, apakah Anda menjadi posesif? Ini semua adalah tanda-tanda ketidakdewasaan emosional yang justru membuat orang merasa tidak aman berada di sekitar Anda. Sebaliknya, jika Anda bisa tetap tenang saat konflik muncul, berbicara dengan tegas namun tetap lembut, mengambil jarak ketika emosi tidak terkendali, dan kembali dengan solusi, maka Anda sedang membangun fondasi hubungan yang kokoh. Anda menjadi pemimpin emosional dalam hubungan tersebut. Wanita maupun pria menghargai sosok yang bisa menjadi jangkar ketenangan dalam badai emosional. Ketika seseorang tahu bahwa Anda tidak mudah dikendalikan oleh emosinya, maka ia juga akan lebih berhati-hati dalam memperlakukan Anda. Tidak ada yang berani bermain-main dengan orang yang tidak bisa dipancing reaksinya. Dan dari sinilah muncul rasa takut yang sehat. Takut kehilangan seseorang yang justru menjadi pusat ketenangan dalam hidupnya. Ketika seseorang mulai merasa bahwa kehadiran Anda adalah sumber kestabilan dan bukan drama, maka kehilangan Anda bukan hanya kehilangan pasangan, tapi kehilangan fondasi emosional yang langka dan berharga. Di era modern ini, banyak orang, baik pria maupun wanita, terjebak dalam pencarian cinta yang dangkal. Mereka fokus pada pesan cepat, keintiman instan, dan validasi sosial di media. Akibatnya, hubungan menjadi cepat terbentuk dan cepat pula hancur. Dalam dunia yang serba cepat ini, pribadi yang lambat, tenang, penuh visi, dan tidak tergesa-gesa justru menjadi magnet luar biasa. Ketika Anda tidak terburu-buru untuk jatuh cinta, tidak memaksakan keintiman, dan menunjukkan bahwa Anda bersedia menunggu yang benar-benar cocok, Anda menciptakan persepsi bahwa Anda bukan orang sembarangan. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda lebih memilih kesendirian daripada berada dalam hubungan yang salah, Anda menanamkan rasa hormat. Dan dari rasa hormat itu, tumbuh ketakutan kehilangan. Bukan karena Anda membuat orang cemburu atau berpura-pura sibuk, tapi karena sikap hidup Anda memberi sinyal bahwa Anda sangat berhati-hati dalam memilih siapa yang boleh dekat. Prinsip ini sangat selaras dengan nilai spiritual apapun, termasuk ajaran Islam yang mengajarkan kesucian dalam memilih pasangan, dan menekankan pentingnya ketegasan dalam menjaga kehormatan diri. Anda bukan milik sembarang orang, dan Anda tidak diciptakan untuk mengamis cinta manusia. Dari sikap seperti inilah lahir aura kelangkaan yang sulit digantikan. Penting untuk dipahami bahwa ketakutan kehilangan tidak selalu berasal dari ancaman langsung, tapi dari kesadaran akan kualitas Anda yang tidak biasa. Ketika Anda membuat kehidupan yang penuh makna, kegiatan yang produktif, dan relasi sosial yang sehat, maka Anda tidak bergantung pada pasangan untuk merasa utuh. Anda bisa bahagia sendiri, dan orang yang bisa bahagia sendiri akan selalu menakutkan bagi mereka yang terbiasa menjadi pusat perhatian. Dalam hubungan, keseimbangan kekuasaan muncul ketika kedua pihak sama-sama punya kehidupan mandiri. Tapi jika hanya satu pihak yang hidupnya berputar mengelilingi pasangan, maka daya tarik akan cepat pudar. Ketika seseorang melihat bahwa Anda dikelilingi oleh teman yang suportif, keluarga yang harmonis, dan aktivitas yang memperkaya batin, maka ia akan sadar bahwa kehilangan Anda berarti menghilangkan akses ke dunia yang positif dan stabil. Ini bukan tentang pamer kesibukan, tapi tentang benar-benar membangun kehidupan yang kaya dari dalam. Kehidupan yang menunjukkan bahwa Anda telah bertumbuh dan Anda tidak akan pernah kembali ke versi diri Anda yang lama. Dalam keadaan seperti ini, siapapun yang bersama Anda akan mulai berpikir, bagaimana kalau suatu hari dia memilih berjalan sendiri? Apakah aku cukup berharga untuk tetap berada di sisinya? Salah satu ciri orang yang sulit ditinggalkan adalah bahwa mereka memiliki misi pribadi yang lebih besar dari hubungan itu sendiri. Mereka tahu bahwa cinta bukan satu-satunya sumber makna dalam hidup. Mereka mencintai dengan sepenuh hati, tetapi juga menyadari bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang mendukung pertumbuhan, bukan cinta yang mengikat atau memenjarakan. Ketika seseorang melihat bahwa Anda memiliki visi hidup yang jelas, entah itu ingin membangun bisnis, berdakwah, menulis buku, menjadi guru,
berkontribusi dalam masyarakat atau bentuk pengabdian lainnya, maka mereka sadar bahwa hidup Anda tidak akan runtuh tanpa mereka. Ini menciptakan semacam tekanan emosional yang sehat, bahwa jika mereka tidak mampu mendukung misi Anda, mereka bisa saja tersingkir oleh tujuan Anda yang lebih besar. Dalam ajaran spiritual manapun, termasuk dalam Islam, kita diajarkan untuk hidup dengan tujuan. Bahkan dalam Al-Quran, manusia diciptakan bukan untuk main-main, tetapi untuk menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Maka ketika Anda hidup dengan kesadaran itu, Anda tidak akan memohon cinta dari siapapun. Sebaliknya, orang lain akan memohon ruang dalam hidup Anda. Dan jika mereka tidak bisa berjalan seirama dengan misi Anda, mereka sendiri yang akan merasa tertinggal. Berikutnya adalah kekuatan untuk berkata tidak. Seringkali ketakutan akan kehilangan membuat seseorang menoleransi perilaku buruk. Mereka tidak berani mengungkapkan keberatan, tidak berani menegur pasangan yang melanggar batas, dan tidak berani meninggalkan situasi yang merendahkan. Padahal, berkata tidak adalah salah satu bentuk cinta terhadap diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki harga diri, dan Anda tidak akan membiarkan siapapun mencederai itu. Ketika Anda mulai menetapkan batas, misalnya tidak menerima hubungan yang penuh ketidakjelasan, tidak menoleransi kata-kata kasar, atau tidak bersedia menjadi pelarian emosional saat pasangan sedang bosan, maka Anda sedang memancarkan sinyal kuat bahwa Anda tidak bisa sembarangan diperlakukan. Dan orang yang tidak bisa sembarangan diperlakukan adalah orang yang tidak mudah dilepaskan. Ketika seseorang tahu bahwa Anda berani pergi daripada tinggal dalam hubungan yang merusak, maka mereka mulai merasa tidak aman jika kehilangan Anda. Rasa hormat mulai tumbuh. Dalam ajaran agama, kita diajarkan untuk menegakkan keadilan bahkan kepada diri sendiri. Tuhan tidak menciptakan kita untuk dijadikan lampiasan emosi orang lain. Maka berkata tidak kepada hal yang tidak sehat bukanlah dosa. Justru itu adalah bentuk perlindungan diri yang diperintahkan. Ketika Anda memposisikan diri sebagai pribadi yang berdaya, maka Anda akan memancarkan aura kepemimpinan alami. Dan kepemimpinan ini bukan soal mendominasi orang lain, tetapi soal mampu memimpin diri sendiri dengan konsisten. Banyak orang kehilangan daya tarik dalam hubungan karena mereka terlalu mudah dipengaruhi oleh emosi pasangannya. Hari ini pasangannya marah, mereka ikut hancur. Besok pasangannya cuek, mereka merasa tidak berharga. Ini membuat mereka terlihat lemah, dan kelemahan yang tidak stabil seringkali menjadi alasan utama hilangnya rasa hormat. Sebaliknya, jika Anda tetap stabil, sikap Anda konsisten, keputusan Anda tegas, dan emosi Anda terkelola dengan baik, maka pasangan Anda akan mulai melihat Anda sebagai pusat gravitasi dalam hubungan itu. Ini bukan tentang bermain keras atau menunjukkan kekuasaan, tetapi tentang menjadi sosok yang kuat, dewasa, dan bisa diandalkan, bahkan ketika keadaan sedang sulit. Aura seperti ini sangat kuat. Ia membuat orang berpikir ulang untuk menyanyiakan Anda. Ketika seseorang tahu bahwa Anda bisa berjalan sendiri dengan penuh percaya diri, dan bahwa Anda tidak akan memaksakan diri dalam hidup mereka, maka rasa takut akan kehilangan muncul secara alami. Anda tidak mengancam. Keberadaan Anda yang kokoh sudah cukup menciptakan tekanan emosional. Keheningan yang disengaja bisa jauh lebih kuat daripada 1000 kata. Banyak orang merasa perlu menjelaskan semuanya, membela diri, atau memohon pengertian saat pasangan menjauh. Namun dalam banyak kasus, kekuatan terbesar justru terletak pada diam yang bermartabat. Ketika seseorang mulai memperlakukan Anda dengan dingin, dengan carak, atau dengan penghinaan halus, dan Anda tidak membalas dengan kemarahan, melainkan mengambil jarak dengan tenang, itu memberikan dampak psikologis luar biasa. Diam Anda bukan tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa Anda cukup berharga untuk tidak merendahkan diri dalam debat yang tidak membangun. Dalam banyak kisah spiritual, para nabi dan orang bijak sering menunjukkan kekuatan batin mereka lewat keheningan. Tidak semua serangan layak dibalas. Tidak semua luka layak ditunjukkan. Kadang yang membuat seseorang menyadari nilai Anda adalah ketika Anda memilih diam dan pergi, alih-alih bertahan dan mengemis perhatian. Keheningan ini menciptakan ruang untuk perenungan dalam hati mereka. Saat mereka sadar bahwa Anda tidak memohon, mereka mulai bertanya-tanya, "Apa aku sudah keterlaluan?" Dan dari pertanyaan itu, ketakutan kehilangan Anda pun muncul. Karena mereka tahu, Anda tidak sedang bermain tarik ulur, Anda sungguh bisa hilang dan tidak kembali.
Penting juga untuk membicarakan kekuatan jaringan sosial Anda. Orang yang dikelilingi oleh teman-teman yang mendukung, mentor yang bijak dan komunitas yang sehat memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam hubungan. Mereka tidak mengantungkan seluruh harapan dan kebahagiaan pada satu orang. Dan orang seperti ini sangat sulit dimanipulasi. Sebaliknya, jika Anda hidup dalam isolasi emosional, tanpa teman, tanpa komunitas, tanpa tempat kembali selain pasangan Anda, maka Anda sangat mudah dikendalikan. Maka bangunlah lingkaran sosial yang sehat. Bergaullah dengan orang-orang yang mendorong Anda bertumbuh, yang menegur Anda ketika salah, dan yang mengingatkan Anda tentang nilai Anda ketika Anda lupa. Ketika pasangan Anda melihat bahwa Anda memiliki banyak relasi yang kuat, ia akan berpikir 2 kali sebelum mempermainkan perasaan Anda. Ia tahu bahwa ada mata lain yang mengawasi, ada suara lain yang menasihati Anda, dan ada kekuatan lain di luar hubungan itu yang menjaga Anda. Dalam Islam, konsep ukhuwah atau persaudaraan adalah fondasi yang sangat penting. Orang yang memiliki sahabat sejati akan lebih tegar dalam menghadapi badai hubungan. Dan orang yang dikelilingi oleh kasih sayang dari luar hubungan akan selalu tampak lebih berharga dan lebih menakutkan untuk dilepaskan. Dalam dunia psikologi, dikenal istilah intermittent reinforcement atau penguatan yang tidak konsisten, yang justru membuat seseorang lebih terikat. Ini bukan manipulasi jika diterapkan secara alami dalam pola hidup Anda. Artinya, Anda tidak selalu tersedia, Anda tidak selalu membalas pesan dengan cepat, Anda tidak selalu bisa diajak keluar tanpa rencana. Bukan karena Anda ingin bermain permainan, tapi karena hidup Anda memang penuh. Anda punya jadwal, Anda punya misi, Anda punya waktu istirahat yang dijaga, dan Anda punya prioritas lain selain hubungan. Ketika pasangan Anda melihat bahwa Anda tidak selalu ada kapanpun ia ingin, maka ia mulai menghargai setiap momen yang Anda berikan. Disinilah tercipta ketakutan kehilangan, bukan karena Anda sengaja membuatnya cemburu atau merasa tidak aman, tetapi karena Anda membangun hidup yang bernilai dan waktu Anda menjadi sesuatu yang langka. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menyeimbangkan cinta dunia dengan akhirat, hubungan dengan keluarga, ibadah dengan sosial. Hidup yang seimbang seperti ini membuat cinta menjadi sehat. Anda tidak bergantung, tidak menempel, dan tidak merasa bahwa hidup Anda hancur tanpa pasangan. Sikap seperti ini sangat menggetarkan hati, karena cinta yang tidak melekat justru yang paling dirindukan. Hal yang sering dilupakan dalam hubungan adalah bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri. Jika Anda tidak menghormati tubuh Anda, tidak menjaga pola makan, tidak tidur cukup, tidak peduli pada kesehatan mental Anda, maka secara tidak langsung Anda sedang memberitahu pasangan Anda bahwa Anda tidak terlalu berharga. Sebaliknya, jika Anda merawat diri, menjaga kebersihan, berolahraga, menjaga mental, membaca buku, belajar, dan terus bertumbuh, maka Anda memancarkan sinyal kuat bahwa Anda mencintai diri Anda sendiri. Dan orang yang mencintai dirinya sendiri akan selalu lebih sulit ditinggalkan, karena mereka tidak menyedot energi, tetapi justru memancarkan energi. Dalam hubungan, banyak orang berharap pasangannya yang membuat mereka bahagia. Tapi orang yang sudah bahagia dengan dirinya sendiri, menciptakan rasa aman bagi pasangannya. Ketika pasangan Anda melihat bahwa Anda tetap cerah, produktif, dan tenang walau tidak diberi perhatian, maka ia mulai merasa takut. Takut bahwa jika ia tidak berubah, Anda akan meninggalkannya. Bukan karena marah, tapi karena Anda tidak ingin hidup dalam ketidakseimbangan. Tuhan pun memerintahkan kita untuk menjaga diri. Bahkan dalam Al-Quran, menjaga diri adalah bentuk tanggung jawab pribadi. Maka merawat diri bukanlah kesombongan. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap anugerah hidup. Cinta yang sehat tidak lahir dari ketergantungan tetapi dari kekaguman yang tulus. Ketika seseorang kagum pada Anda, pada cara Anda berpikir, cara Anda menjalani hidup, cara Anda menyikapi masalah, maka hubungan menjadi dinamis. Mereka ingin terus mengenal Anda, belajar dari Anda, dan berkontribusi dalam hidup Anda. Sebaliknya, jika hubungan hanya dibangun di atas rasa kasihan, ketergantungan emosional, atau kepentingan pribadi, maka cepat atau lambat akan timbul kejenuhan. Maka pastikan bahwa Anda adalah pribadi yang menumbuhkan kekaguman, bukan sekedar keakraban. Jadilah seseorang yang penuh kejutan, belajar hal-hal baru, berbicara dengan isi, tertawa dengan bijak, dengarkan dengan tulus. Ketika Anda menjadi pribadi yang dalam dan tidak dangkal, maka orang tidak akan mudah bosan pada Anda. Ketika pasangan Anda melihat bahwa Anda terus bertumbuh, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas hidup Anda, maka mereka akan merasa tertantang. Apakah aku cukup menarik untuk tetap bersamanya? Inilah bentuk ketakutan kehilangan yang sehat, yang muncul bukan karena ancaman atau manipulasi,
tetapi karena mereka tahu bahwa Anda adalah hadiah, bukan kebutuhan. Dan hadiah tidak akan diberikan pada orang yang tidak tahu cara bersyukur. Ini adalah hukum spiritual yang berlaku universal. Ketika Anda belajar untuk berjalan sendirian dengan damai, maka siapapun yang ingin berjalan bersama Anda harus melakukannya dengan hormat. Banyak orang berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan hubungan adalah dengan terus memberi, terus mengikuti, dan terus mengalah. Tapi justru yang paling menarik adalah ketika Anda bisa hidup sendiri dan memilih siapa yang boleh masuk dalam hidup Anda. Ketika pasangan Anda melihat bahwa Anda tidak keberatan sendiri, tidak takut kesepian, dan tidak memaksa hubungan untuk bertahan, maka ia mulai berpikir, apakah aku sudah cukup memberi makna dalam hidupnya? Rasa takut kehilangan muncul dari kesadaran bahwa Anda tidak takut ditinggalkan. Ini paradoks yang indah. Semakin Anda bisa melepaskan, semakin orang ingin tetap tinggal. Dalam banyak ajaran spiritual, termasuk dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak bergantung pada makhluk. Hanya kepada Tuhan kita bergantung. Maka semakin kuat hubungan Anda dengan Tuhan, semakin Anda bisa berdiri tegak dalam sunyi. Dan dari ketegakan itulah terpancar kekuatan yang membuat siapapun di sekitar Anda berpikir dua kali sebelum menyia-nyiakan Anda. Akhirnya, mari kita pahami bahwa Anda tidak perlu menjadi orang lain untuk membuat seseorang takut kehilangan Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah kembali pada jati diri Anda yang paling murni, yang kuat, yang mandiri, yang punya arah, dan yang terhubung dengan Tuhan. Banyak orang hilang kekuatannya dalam hubungan karena mereka terlalu sibuk menyesuaikan diri, takut tidak diterima, dan akhirnya kehilangan identitas. Mereka menjadi versi yang lemah demi mempertahankan cinta. Padahal cinta sejati tidak pernah meminta Anda untuk kehilangan siapa diri Anda sebenarnya. Maka kembalilah, pulihkan diri Anda, temukan kembali gairah hidup Anda, rutinitas bagi Anda, mimpi yang pernah Anda kubur. Jadikan hidup Anda begitu bernilai, hingga siapapun yang mendekat tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak bisa ditawar. Ketika Anda hidup dengan autentik, orang tidak hanya mencintai Anda, tapi juga menghormati Anda. Dan dari rasa hormat itu, muncul ketakutan yang sehat. Bahwa jika mereka tidak mencintai Anda dengan benar, mereka akan benar-benar kehilangan Anda. Bukan karena Anda mengancam, tapi karena Anda tidak akan ragu memilih jalan yang lebih terang. Karena hidup terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang yang tidak benar-benar melihat cahaya Anda. Ada satu kebenaran penting yang jarang disadari oleh banyak orang dalam hubungan. Seseorang yang terlalu tersedia justru lebih mudah diabaikan. Kita hidup dalam realitas psikologis di mana kelangkaan menciptakan nilai. Semakin langka sesuatu, semakin tinggi orang akan menghargainya. Ini bukan manipulasi, ini adalah hukum dasar dalam psikologi manusia. Coba pikirkan, ketika Anda tahu seseorang akan selalu ada untuk Anda, kapanpun, dimanapun, tanpa batas, apakah Anda masih akan menghargai setiap momennya dengan cara yang sama? Sayangnya, banyak orang menyalahartikan cinta dengan kesediaan tanpa batas. Mereka berpikir bahwa dengan selalu hadir dan siap, mereka menunjukkan cinta yang paling tulus. Padahal, cinta tanpa batas tidak selalu dibalas dengan kesetiaan, tapi kadang dimanfaatkan. Maka menjadi pribadi yang tak tergantikan itu bukan berarti selalu tersedia, tapi justru tahu kapan harus hadir dan kapan harus menjaga batas. Anda menjadi langka bukan karena Anda menjauh, tapi karena Anda berharga. Dan untuk menjadi berharga, Anda harus terlebih dahulu menghargai diri sendiri. Ketika seseorang tahu bahwa Anda tidak bisa dimiliki dengan mudah, ia mulai berpikir dua kali sebelum menyia-nyiakan Anda. Itulah yang menumbuhkan rasa takut kehilangan. Salah satu cara paling kuat untuk membuat seseorang takut kehilangan Anda adalah dengan menjadi sumber inspirasi dan pertumbuhan dalam hidup mereka. Orang tidak takut kehilangan apa yang biasa, tapi mereka takut kehilangan sesuatu yang membuat hidup mereka berubah ke arah lebih baik. Jadilah pribadi yang saat Anda hadir dalam hidup seseorang, hidupnya menjadi lebih bermakna, lebih terarah, lebih damai. Bukan karena Anda menyelesaikan semua masalahnya, tapi karena kehadiran Anda membuat mereka ingin menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Inilah nilai sejati yang tidak bisa digantikan. Ketika Anda hanya memberi cinta, itu mungkin akan diabaikan. Tapi ketika cinta Anda membuat orang lain tumbuh dan berkembang, mereka akan takut kehilangan itu. Ini bukan soal menjadi mentor atau motivator dalam hubungan.
tapi menjadi seseorang yang secara konsisten memancarkan kualitas diri, ketenangan, arah hidup, integritas, kepekaan, dan kedewasaan emosional. Ingat ini, daya tarik sejati bukan terletak pada kecantikan atau kegantengan fisik, tapi pada energi yang Anda bawa. Energi ini muncul dari kedalaman pikiran, kualitas batin, dan cara Anda mencintai diri sendiri. Dan saat seseorang merasa bahwa hidup mereka lebih hampa tanpa kehadiran Anda, saat itulah mereka sadar Anda tidak tergantikan. Perlu Anda ketahui, menjadi tak tergantikan bukan berarti menjadi sempurna. Justru daya tarik sejati muncul ketika seseorang bisa menerima ketidaksempurnaan dirinya dan menjadikannya kekuatan. Banyak orang berusaha terlihat hebat, kuat, dan tidak pernah salah, berharap itu membuat mereka lebih dihargai. Tapi kenyataannya, orang yang terlalu sempurna itu justru terasa palsu dan sulit didekati. Di sisi lain, orang yang tahu bahwa dirinya punya luka, kekurangan, namun tetap melangkah dengan penuh tanggung jawab dan keberanian, itulah yang membangkitkan kekaguman sejati. Keaslian jauh lebih memikat daripada pencitraan. Ketika Anda bisa berbicara dari hati, menghadapi hidup dengan tulus, dan mengakui perjuangan Anda tanpa merendahkan diri sendiri, orang lain akan merasa terhubung. Dan keterhubungan emosional itulah yang membuat seseorang takut kehilangan Anda. Jadi berhentilah berusaha menjadi sempurna di mata orang lain. Jadilah nyata. Jadilah versi terbaik dari diri Anda, bukan versi yang mereka harapkan. Sebab pada akhirnya, hubungan yang kuat bukan dibangun dari ilusi kesempurnaan, tapi dari kejujuran, percaya, dan kehadiran yang tulus. Banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa untuk dicintai, mereka harus mengorbankan jati dirinya. Mereka berubah menjadi seseorang yang disukai pasangan mereka hanya untuk merasa diterima. Tapi inilah ironi pahitnya. Semakin Anda berusaha menjadi seperti yang orang lain inginkan, semakin Anda kehilangan esensi diri, dan semakin mudah Anda dilupakan. Hubungan yang sejati tidak dibangun atas dasar kepalsuan, tapi atas dasar penerimaan terhadap jati diri masing-masing. Anda tidak harus menjadi seperti orang lain untuk dicintai. Justru, Anda harus berani menjadi diri sendiri agar dicintai secara utuh. Ketika Anda setia pada nilai-nilai Anda, menjaga prinsip Anda, dan tidak takut ditinggalkan hanya karena tidak selalu menyenangkan, saat itulah Anda benar-benar kuat. Dan kekuatan ini meski tak selalu membuat semua orang suka, akan membuat orang yang tepat takut kehilangan Anda. Karena mereka sadar, tidak banyak orang di dunia ini yang berani berdiri teguh di tengah tekanan, tetap menjadi diri sendiri, dan mencintai tanpa kehilangan harga diri. Anda bukan pilihan cadangan, Anda adalah hadiah. Tapi dunia tidak akan melihat itu jika Anda sendiri tidak melihatnya terlebih dulu. Momen yang membuat seseorang benar-benar menghargai kehadiran Anda seringkali muncul ketika Anda mampu menghilang dengan anggun. Bukan menghilang karena marah atau ingin menghukum, tapi karena Anda tahu kapan harus melepaskan, kapan harus mundur, kapan harus menjaga martabat diri. Tidak semua orang berhak menikmati kehadiran Anda setiap waktu, terutama jika mereka tidak menghargainya. Ketika Anda memberikan ruang, Anda memberikan kesempatan bagi orang lain untuk merefleksikan nilai Anda. Kadang seseorang harus merasakan kehilangan sejenak untuk benar-benar menyadari apa yang ia punya. Tapi penting, jangan gunakan ini sebagai taktik manipulasi. Lakukan ini dari tempat yang tenang, penuh kesadaran diri dan cinta yang tetap tulus. Anda menarik diri bukan karena ingin membuat orang lain menderita, tapi untuk menjaga kualitas koneksi. Dan saat mereka mulai merindukan Anda, bukan sekedar karena kehadiran fisik, tapi karena kualitas batin Anda yang menenangkan, yang inspiratif, yang membuat mereka merasa dilihat dan diterima. Saat itulah mereka benar-benar takut kehilangan Anda. Anda menjadi cermin yang mereka cari, bukan bayangan yang mereka manfaatkan. Ketika Anda terus berinvestasi pada pertumbuhan pribadi, Anda akan semakin jauh dari kategori orang yang bisa digantikan. Banyak orang dalam hubungan berhenti tumbuh karena merasa telah memiliki seseorang. Mereka berhenti membaca, berhenti belajar, berhenti mengejar cita-cita, dan hanya sibuk menjaga hubungan. Ironisnya, justru ketika mereka stagnan, pasangan mereka mulai kehilangan daya tarik. Hubungan bukan sekedar tentang kebersamaan, tapi juga tentang energi berkembang bersama.
jika Anda terus naik kelas dalam hidup, baik dalam spiritualitas, emosi, finansial, maupun wawasan, maka Anda secara alami akan menjadi lebih bernilai. Dan ketika Anda menjadi pribadi yang terus bertumbuh, orang-orang yang sadar akan kualitas akan takut kehilangan Anda. Karena mereka tahu, Anda bukan seseorang yang bisa ditemukan di mana-mana. Mereka akan merasa beruntung pernah mengenal Anda, apalagi jika Anda masih mau berjalan bersama mereka. Tapi, jika mereka menyia-nyiakan Anda, mereka juga akan tahu Anda akan terus melangkah dan akan ada dunia yang lebih luas menanti Anda. Dan itu yang membuat mereka resah. Kebanyakan orang tidak menyadari kekuatan dalam ketenangan. Mereka mengira bahwa untuk dipedulikan, mereka harus keras, vokal, atau bahkan dramatis. Tapi dalam dunia nyata, pribadi yang tenang dan stabil justru yang paling dirindukan. Ketika semua orang panik, Anda hadir dengan kebijaksanaan. Ketika dunia penuh suara, Anda memilih diam tapi berbobot. Dan ketika emosi orang lain meledak-ledak, Anda hadir sebagai penyeimbang. Ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Dan orang-orang seperti ini tidak cuma langka, tapi juga tak tergantikan. Bayangkan, ketika seseorang berada di titik terendah hidupnya, lalu mengingat Anda, sosok yang tidak menghakimi, tidak menuntut, hanya hadir dengan energi yang hangat dan jujur, mereka akan tahu mereka telah kehilangan sesuatu yang luar biasa jika Anda tak lagi di sisinya. Maka peliharalah ketenangan itu. Jangan biarkan dunia yang bising merampas keseimbangan batin Anda. Sebab ketika orang lain mulai lelah dengan segala kepalsuan dan kegaduhan, mereka akan mencari keheningan yang nyata. Dan jika itu Anda, mereka akan takut kehilangan Anda lebih dari apapun. Menjadi seseorang yang tak tergantikan bukan soal siapa yang paling menarik di mata banyak orang, tapi siapa yang paling otentik di mata diri sendiri. Dunia bisa memberi Anda banyak standar soal kecantikan, kesuksesan, kekayaan, dan bahkan cara mencintai. Tapi, jika Anda terus mengejar validasi dari luar, Anda akan kehilangan pusat kekuatan Anda. Ingat ini, yang membuat seseorang benar-benar dirindukan adalah integritasnya, kesesuaian antara hati, pikiran, dan tindakan. Jika Anda hidup selaras, jujur pada diri sendiri, dan tidak menipu demi diterima, Anda sedang membangun karakter yang kuat. Dan karakter seperti itu bukan hanya sulit ditemukan, tapi juga sulit dilupakan. Banyak orang datang dan pergi dalam hidup kita, tapi hanya sedikit yang meninggalkan jejak dalam jiwa. Jadilah orang yang meninggalkan jejak itu. Bukan karena Anda berusaha disukai, tapi karena Anda sungguh hadir dengan hati. Dan saat seseorang kehilangan Anda, mereka tidak hanya kehilangan pasangan atau teman, mereka kehilangan pijakan. Dan kehilangan itu akan terasa sangat dalam, sangat nyata. Dalam perjalanan cinta dan relasi, akan selalu ada resiko disakiti atau ditinggalkan. Tapi jangan biarkan rasa takut membuat Anda bersembunyi dari dunia. Justru dari luka itulah Anda bisa membangun kekuatan. Jadilah seseorang yang bisa mencintai tanpa kehilangan arah. Yang bisa memberi, tapi tetap tahu batas. Yang bisa berempati, tapi tak mengorbankan diri sendiri. Dunia ini tidak kekurangan orang yang ingin dicintai. Tapi dunia sangat kekurangan orang yang tahu cara mencintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Dan jika Anda berhasil mencintai diri Anda secara sehat, Anda tidak hanya akan menjadi lebih menarik, tapi juga lebih tahan terhadap kehilangan. Anda tidak akan mudah hancur hanya karena seseorang pergi. Karena Anda tahu, nilai Anda tidak ditentukan oleh siapa yang tinggal atau siapa yang pergi. Nilai Anda ditentukan oleh siapa Anda saat sendirian. Dan ketika seseorang merasakan itu, bahwa Anda kuat bukan karena mereka, tapi karena Anda memang luar biasa, mereka akan takut kehilangan Anda lebih dari apapun. Dan akhirnya,
Jika Anda ingin membuat seseorang benar-benar takut kehilangan Anda, maka jadilah seseorang yang tidak takut kehilangan. Kedengarannya kontradiktif, bukan? Tapi disitulah letak kekuatan. Orang yang hidup dengan rasa takut ditinggalkan seringkali berakhir mengorbankan terlalu banyak untuk dipertahankan. Tapi orang yang tahu bahwa hidupnya tetap penuh makna dengan atau tanpa siapapun akan membawa energi yang sangat berbeda. Ia tidak menggantungkan kebahagiaan pada kehadiran orang lain. Ia berbagi, bukan meminta. Ia mencintai, bukan menggantungkan. Dan energi ini justru yang membuat orang lain merasa aman dan terhubung. Ketika Anda tidak mendesak seseorang untuk tinggal, tapi mereka justru ingin tinggal, itulah relasi yang sejati. Dan hanya orang yang benar-benar utuh dalam dirinya yang bisa menciptakan ini. Anda bukan membutuhkan siapapun untuk merasa berharga, tapi ketika Anda tahu Anda bernilai, dunia akan merespon Anda dengan cara yang berbeda. Termasuk mereka yang semula mengabaikan Anda. Mungkin saat itu mereka akan sadar, kehilangan Anda adalah kehilangan yang tidak akan pernah bisa mereka gantikan. Ketika Anda sudah menjadi seseorang yang tidak butuh validasi dari luar, maka Anda telah menjadi pribadi yang kuat secara emosional. Dan kekuatan emosional ini adalah magnet paling dahsyat dalam hubungan apapun. Mengapa? Karena orang-orang akan merasa bahwa Anda adalah tempat yang tenang di tengah kekacauan. Bukan karena Anda dingin, tapi karena Anda stabil. Mereka yang stabil adalah mereka yang sulit tergantikan. Banyak orang bisa mencintai, tapi tidak semua bisa memberi rasa aman. Banyak orang bisa membuat tertawa, tapi tidak semua bisa membuat hati tenang. Inilah keunggulan Anda. Ketika seseorang merasa bahwa ia tidak bisa menemukan ketenangan yang sama di tempat lain, ia akan mulai sadar bahwa kehilangan Anda bukan sekadar kehilangan seseorang untuk ngobrol, tapi kehilangan tempat kembali. Kehilangan sebuah rumah batin. Dan rumah batin tidak bisa dibangun dalam semalam. Maka ketika Anda menjadi sosok seperti ini, tenang, stabil, dewasa dan penuh kehangatan yang tidak memaksa, Anda akan membuat siapapun berpikir dua kali untuk mengabaikan Anda. Bukan karena takut Anda marah, tapi karena takut tidak bisa menemukan kembali Anda dalam hidup ini. Karena manusia yang damai itu langka, dan yang langka selalu dicari. Namun perlu diingat, menjadi seseorang yang membuat orang takut kehilangan bukan berarti Anda harus menjadi sempurna. Tidak ada manusia sempurna, tapi Anda bisa menjadi versi paling otentik dari diri Anda yang tidak palsu, tidak mudah berubah karena tekanan, dan tidak bergantung pada pengakuan dari luar. Ketika seseorang merasa Anda tidak berpura-pura untuk disukai, justru disitulah mereka akan mulai menghargai keaslian Anda. Keaslian menciptakan kepercayaan, dan kepercayaan menciptakan rasa kehilangan yang mendalam jika Anda pergi. Dalam hubungan apapun, baik pertemanan, keluarga, ataupun romansa, keaslian adalah fondasi dari hubungan yang bermakna. Banyak orang lelah karena terus mencoba menjadi versi yang disukai oleh orang lain. Tapi Anda tidak perlu melakukan itu. Jadilah versi yang membuat Anda tenang, versi yang bisa Anda pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan percayalah, orang yang tepat akan menghormati itu. Bahkan mereka akan takut kehilangan itu. Karena Anda tidak mudah tergantikan oleh basa-basi sosial yang palsu. Keaslian Anda adalah cahaya yang tak bisa dipalsukan. Berhentilah berpikir bahwa cinta harus diperjuangkan dengan pengorbanan yang menghapus jati diri Anda. Cinta sejati justru menghargai jati diri yang tidak goyah. Orang akan takut kehilangan Anda bukan karena Anda terlalu banyak memberi, tapi karena Anda tahu kapan memberi dan kapan menjaga batas. Ini bukan tentang egoisme, tapi tentang keseimbangan. Anda tidak dilahirkan untuk menjadi budak cinta. Anda diciptakan untuk mencintai dan dicintai dalam bentuk paling murni, tanpa paksaan, tanpa manipulasi, dan tanpa menekan diri sendiri. Ketika Anda menyadari bahwa nilai diri Anda bukan bergantung pada siapa yang mencintai Anda, maka Anda akan mulai bersinar dengan cara yang berbeda. Orang-orang akan menyadari bahwa Anda membawa energi yang tidak mereka temukan di tempat lain. Dan energi seperti itu tidak bisa dibeli, tidak bisa digantikan, tidak bisa dipaksa. Ketika seseorang menyadari bahwa Anda bukan orang yang bisa dimiliki sembarangan, ia akan mulai menghargai kehadiran Anda dengan ketulusan. Dan itulah cinta yang layak Anda terima. Kadang, seseorang akan menyadari nilai Anda justru setelah kehilangan Anda.
Dan itu bukan hal yang harus Anda takutkan. Itu adalah bagian dari pelajaran hidup mereka. Anda tidak bisa memaksa orang untuk memahami nilai Anda saat mereka sedang buta. Tapi Anda bisa tetap menjadi cahaya yang konsisten. Karena suatu saat, ketika kegelapan datang dalam hidup mereka akan sadar bahwa cahaya Anda adalah satu-satunya yang tidak pernah memaksa, tapi selalu ada. Jangan sedih jika Anda pernah ditinggalkan saat sedang tulus. Jangan menyesali kebaikan yang pernah Anda berikan. Karena semuanya adalah investasi spiritual. Dan setiap investasi yang tulus akan kembali, entah lewat orang yang sama atau lewat skenario Tuhan yang jauh lebih baik. Jadi jangan mengemis perhatian. Jangan mencoba mengulang momen yang sudah usang. Jangan mengejar orang yang hatinya sudah pergi. Berdiri tegak, bersihkan hati, dan terus melangkah dengan nilai Anda yang utuh. Orang yang tepat akan takut kehilangan Anda, bahkan saat Anda tidak berkata sepatah kata pun. Salah satu ciri orang yang paling disesali saat ditinggalkan adalah orang yang diam tapi bernilai. Orang yang tidak punya drama, tapi kehadirannya membuat hidup lebih tenang. Orang yang tidak berusaha mencolok, tapi aura damainya menyembuhkan. Orang yang tidak memaksa untuk dicintai, tapi justru membuat orang ingin tinggal. Ini bukan tentang jadi sempurna. Ini tentang jadi manusia yang utuh, yang berdamai dengan diri sendiri, dengan masa lalu, dan dengan takdir Tuhan. Anda tidak perlu menjadi seseorang yang keras untuk dihargai. Anda hanya perlu menjadi seseorang yang jelas. Jelas dalam niat, jelas dalam batas, jelas dalam prinsip. Dan dari kejernihan itulah cinta sejati akan datang. Cinta sejati tidak datang kepada orang yang membuktikan dirinya mati-matian. Cinta sejati datang kepada orang yang sudah selesai dengan kebutuhan untuk dibuktikan. Karena mereka yang tenang tidak mencintai dari rasa takut. Mereka mencintai dari kedewasaan. Dan dari sanalah rasa takut kehilangan Anda akan lahir secara alami. Karena Anda mencintai bukan karena perlu, tapi karena sadar. Dalam hubungan yang sehat, rasa takut kehilangan itu tidak datang dari kecemasan, tapi dari rasa syukur. Seseorang takut kehilangan Anda karena ia bersyukur bisa bersamamu. Bukan karena ia takut sendiri, tapi karena ia tahu bahwa Anda membawa nilai yang tak mudah ditemukan. Anda bukan obat dari kesepian mereka. Anda adalah hadiah yang diberikan Tuhan karena mereka sudah siap menghargai cinta. Jadi, jika Anda merasa sedang berada di hubungan yang membuat Anda merasa harus berjuang sendirian, mungkin saatnya Anda menata ulang segalanya. Ingat, Anda tidak ditakdirkan untuk meyakinkan seseorang agar tidak meninggalkan Anda. Jika ia menang untuk Anda, maka ia akan tetap tinggal, bukan karena Anda minta, tapi karena ia tahu bahwa kehilangan Anda berarti kehilangan versi terbaik dari hidupnya. Jangan jatuh karena merasa tidak cukup. Berdirilah karena Anda sadar bahwa Anda cukup, lebih dari cukup untuk dicintai dengan sehat. Orang-orang yang mencintai Anda dengan tulus akan takut kehilangan Anda bukan karena Anda sempurna, tapi karena Anda jujur. Mereka tahu, dalam dunia yang penuh kepalsuan, Anda adalah tempat pulang yang tidak dibuat-buat. Mereka tahu, Anda tidak selalu kuat, tapi Anda tidak pernah pura-pura. Anda menunjukkan luka Anda, tapi tidak menjadikannya alasan untuk menyakiti orang lain. Anda memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh tanpa kehilangan diri Anda sendiri. Itulah yang membuat Anda berbeda. Dan perbedaan itu menciptakan keterikatan yang lebih dalam dari sekedar kata-kata manis. Dalam diam, seseorang bisa merasa sangat menghargai Anda. Dalam hening, ia bisa menyadari bahwa Anda bukan sekadar pasangan atau teman, tapi cermin dari versi terbaik dirinya sendiri. Ketika seseorang menyadari hal ini, maka ia akan menjaga Anda, mencintai Anda, dan menghormati Anda tanpa perlu diminta. Karena rasa takut kehilangan Anda lahir dari kekaguman, bukan dari ketergantungan. Setiap orang yang pernah hadir dalam hidup Anda membawa pelajaran, tapi tidak semua orang layak tinggal selamanya. Anda harus bisa membedakan siapa yang membawa pelajaran dan siapa yang membawa pertumbuhan. Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk melihat nilai Anda jika matanya masih tertutup oleh keinginan egois. Yang bisa Anda lakukan hanyalah terus menjadi terang. Biarkan mereka yang berjalan dalam kegelapan mencari cahaya Anda sendiri. Jika mereka benar-benar takut kehilangan Anda, mereka akan datang bukan hanya dengan permintaan maaf, tapi dengan pertumbuhan. Dan jika tidak, biarlah mereka menjadi bab yang selesai dalam cerita hidup Anda.
karena Anda layak mendapatkan seseorang yang tidak hanya melihat Anda saat butuh, tapi memilih Anda bahkan ketika semuanya baik-baik saja. Kehilangan seseorang yang tidak menghargai Anda bukan tragedi. Tragedi adalah ketika Anda kehilangan diri sendiri demi mempertahankan yang tak layak. Jangan lakukan itu. Anda lebih berharga dari yang Anda kira. Hari ini, buatlah komitmen dengan diri Anda sendiri. Saya tidak akan lagi meyakinkan seseorang untuk tetap tinggal. Saya tidak akan lagi menurunkan standar saya demi mempertahankan hubungan yang membuat saya lelah secara emosional. Saya tidak akan lagi mengejar cinta yang tidak menghargai keberadaan saya. Saya akan mencintai diri saya sendiri, merawat jiwa saya, memperkuat mental saya, dan membangun kehidupan yang membuat saya damai dengan atau tanpa siapapun. Jika seseorang datang dan benar-benar menghargai nilai saya akan menyambutnya. Tapi jika tidak, saya tetap akan berdiri tegak, melangkah lurus, dan menciptakan kebahagiaan yang tidak bergantung pada validasi siapapun. Karena orang yang benar-benar tepat tidak akan membuat saya meragukan nilai saya. Ia akan hadir, konsisten, dan menghargai. Karena ia tahu, kehilangan saya adalah kehilangan yang tak bisa digantikan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya harap setiap kata, setiap kalimat bisa menjadi cermin sekaligus kekuatan bagi Anda yang sedang berjuang menemukan nilai diri dan arah dalam hubungan. Jika Anda merasa konten ini menggugah, memberikan inspirasi, atau bahkan menyembuhkan luka batin Anda, saya mengundang Anda sekali lagi untuk subscribe ke channel Airis Pandangan Hidup. Di sana Anda akan menemukan ratusan video lain yang membahas tentang spiritualitas, psikologi hubungan, motivasi hidup, dan kekuatan batin manusia dalam menghadapi dunia yang kompleks. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah. Bagikan cerita Anda, beri masukan, atau sampaikan pesan kepada orang-orang yang Anda kasihi. Kita membangun komunitas ini bukan untuk menggurui, tapi untuk tumbuh bersama. Karena pada akhirnya, hidup adalah perjalanan menuju kedewasaan jiwa, dan Anda tidak sendiri. Ingat, menjadi seseorang yang tidak mudah digantikan bukan soal mengubah diri agar disukai orang, tapi menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, yang dicintai karena tulus dan dirindukan karena bernilai. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap damai, dan tetap jadi diri Anda yang utuh.